Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan calon guru penggerak, kembali lagi bersama dengan saya. Saat ini kita masuk ke modul terakhir teman-teman semuanya, di modul 3.3. Wah, luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Di penghujung proses PGP ini, pendidikan guru penggerak ini Bapak dan Ibu, modul ini adalah modul yang sangat luar biasa saya kira. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin menjawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke laptop saya. Saya mencoba mengkristalkannya, mengelompokkannya menjadi 5 pertanyaan rekan-rekan semuanya. Dan pertanyaannya semuanya keren-keren ya, bagus-bagus, luar biasa sekali pertanyaannya. Dari 5 pertanyaan yang sudah saya kelompokkan, ini pertanyaan yang pertama, mari kita lihat ya pertanyaan pertama. Bagaimana cara mewujudkan student agency yang mengcover choice, dan ownership murid? Apakah mereka diberikan kebebasan tak terbatas dalam menentukan pembelajaran? Sementara tugas guru adalah mendampingi dan mendorong mereka untuk menuju kodrat kebahagiaan terbaik mereka. Wah, luar biasa, ini dikaitkan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 ya. Baik, teman-teman semuanya, ini saya akan menjelaskan sebagaimana yang sudah saya alami di sekolah. Saya kebetulan sudah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan hal ini. Rekan-rekan, kalau memberikan kemerdekaan kepada murid-murid kita dalam melakukan choice, dan ownership itu memang perlu Bapak dan Ibu. Tetapi bukan berarti memberikan kemerdekaan seutuhnya, sebebas-bebasnya gitu. Itu sih kalau begitu namanya overdosis. Hati-hati Bapak dan Ibu. Bebas bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya tanpa ada batasan-batasan tertentu gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian bagaimana cara mewujudkannya? Cara mewujudkannya Bapak dan Ibu, kalau biasanya saya melakukan, kalau kita mau membuat ada sebuah permasalahan misalnya ya, saya ada permasalahan tentang kedisiplinan siswa. Bagaimana sih supaya kedisiplinan siswa itu bisa lebih baik? Maka yang dilakukan adalah saya melakukan observasi, ngobrol dengan siswa saya di dalam kelas. Kira-kira apa sih yang diinginkan oleh mereka? Nah, mencari informasi tentang apa yang dia inginkan sebenarnya. Mungkin ada ide atau usulan. Itu caranya bisa bervariasi. Bisa dengan menggunakan wawancara, ngobrol dengan beberapa anak gitu ya, mencari masukan, atau misalnya kita menyebarkan angket kepada anak-anak kita. Itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Setelah itu barulah kita mengelompokkan beberapa ide dan gagasan dari anak-anak kita itu menjadi kelompok kecil gitu ya. Lalu kita sepakati bersama dengan mereka apa yang akan kita ambil kira-kira. Ya, gitu. Ini kenapa harus disepakati dengan anak-anak? Supaya mereka punya awareness gitu ya. Punya tanggung jawab, punya rasa kepemilikan, karena mereka sudah memilih sendiri. Ini loh yang paling baik menurut mereka gitu ya. Sehingga diberikan kebebasan untuk memilih gitu. Sehingga merasa itu adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari dirinya. Mungkin itu ya teman-teman semuanya. Jadi tidak dibebaskan sebebas-bebasnya tanpa batas. Kita tetap ada batas-batas tertentu. Ingat, fungsi kita sebagai guru adalah membimbing, menuntun mereka untuk mencapai hak kodratinya. Tetapi jangan lupa, apapun yang kita lakukan, orientasinya adalah untuk kepentingan murid dan murid. Seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana atau sejauh mana peran guru dalam mengarahkan murid untuk melaksanakan sebuah program atau kegiatan? Bisa mendorong kepemilikan secara berkelanjutan atas program yang dilakukan. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Bagaimana cara atau sejauh mana peran guru dalam mengarahkan murid untuk melaksanakan sebuah program agar bisa mendorong kepemilikan secara berkelanjutan atas program yang dilakukan? Ini kuncinya dari pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan.
murid-murid harus memberikan ide dan gagasannya. Kita harus mampu menggali ide dan gagasannya. Dan ide dari gagasan dari berbagai macam beberapa murid tersebut gitu ya, kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok dan murid-murid diajak untuk memilih salah satunya dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Disitulah peran kita sebagai guru untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan. Yang A itu seperti ini, yang B itu pertimbangannya segini dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti itu. Murid harus benar-benar punya pilihan, punya cerita dia gitu ya, punya pilihan. Nah, kemudian bagaimana, apakah program yang bertujuan menumbuhkan kepemimpinan murid ini harus dilakukan sepenuhnya oleh murid, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Sejauh mana keterlibatan guru dalam hal ini? Ya, keterlibatan murid sepenuhnya, rekan-rekan semuanya, itu sangat baik sekali, sangat baik. Tetapi untuk sampai ke sana tentu ada proses panjang yang harus kita lakukan gitu ya. Tidak mungkin, apalagi belum terbiasa. Jadi kita sebagai guru harus menyiapkan langkah-langkah strategis untuk sampai ke sana gitu. Tidak apa-apa belum sampai ke sana pun, tapi minimal kita ada tahapan-tahapannya, perlu proses ya Bapak dan Ibu. Tidak sepenuhnya anak-anak dari perencanaannya oleh anak-anak, pelaksanaannya anak-anak, evaluasi anak-anak. Lalu apa sih posisi guru di mana gitu kan? Nah, ini posisi guru adalah menuntun, memberikan pemahaman-pemahaman gitu ya. Kalau misalnya mereka bergeser dari track yang sudah disepakati, kita berikan tahu dan lain sebagainya. Ini bukan berarti diberikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa batas seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Kemudian yang nomor 4, bagaimana cara membangun ekosistem yang memicu kreativitas untuk mendorong keberhasilan tujuan yang berpihak kepada murid. Nah, bagaimana cara membangun ekosistem yang dapat memicu kreativitas untuk murid? Ini pengalaman saya, ketika kita mau membangun ekosistem itu, semua stakeholder harus dilibatkan. Kepala sekolah sebagai pimpinan gitu ya, kemudian guru-guru dan juga murid serta orang tua. Ini perlu diajak ngobrol. Yang saya lakukan di sekolah itu seperti itu. Saya sebagai kepala sekolah punya visi misi untuk mewujudkan proses ekosistem pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Dengan cara apa? Misalnya dengan ada mewujudkan sekolah sehat gitu ya, atau misalnya sekolah yang berkarakter gitu. Lalu itu kita sampaikan, ajak berdiskusi guru-gurunya, orang tuanya kita ajak ngobrol gitu ya. Sehingga muncul ide-ide baru, ide-ide yang fresh gitu ya. Bahkan murid pun kita libatkan prosesnya. Mereka juga kita ajak bicara bagaimana nih caranya supaya sekolah kita jadi sekolah yang bersih, sehat dan juga berkarakter gitu ya. Nah, mereka memberikan ide juga, memberikan masukan. Ada beberapa anak saya ini padahal di SD kelas 6 itu memberikan masukan, Pak. Ketika kami menyepakati beberapa memberikan masukan tentang bagaimana mewujudkan sekolah bersih itu dengan dengan melakukan piket, kemudian ada petugas kebersihan khusus yang diambil dari murid, mereka memberikan masukan gitu ya, memberikan masukan kepada kita bahwa mereka juga siap gitu, siap ditunjuk, diberikan tanggung jawab untuk menjadi bagian dari sekolah dalam mewujudkan cita-cita mimpi sekolah kita, sekolah yang bersih dan sehat dan serta berkarakter tersebut, begitu ya. Jadi intinya kita harus melibatkan semua unsur gitu ya. Voice, choice, dan ownership ini harus kita kembangkan, harus kita dorong supaya bukan hanya kepala sekolah sebagai pimpinan, bukan hanya dimiliki oleh guru, tapi semua stakeholder di sekolah tersebut itu memiliki rasa kepemilikan terhadap program gagasan yang sedang dikerjakan tersebut, sehingga dampaknya seluruhnya bisa bergerak sesuai dengan tracknya masing-masing, memberikan dukungan sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak berjalan sendiri-sendiri, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir, berdasarkan pengalaman saya sebagai guru 15 tahun, saya sering mengadakan program co-kurikuler, intrakurikuler. Menurut Bapak Ibu narasumber, instruktur, bagaimana sebaiknya kita menyikapi rekan sejawat kita? Kita sudah kepemilikannya berbeda dengan program yang tidak melibatkan suara.
Kepemilikan murid membutuhkan waktu untuk memutuskan sehingga banyak energi yang tersita di situ. Program yang tidak melibatkan suara pilihan kepemilikan. Nah, menganggap bahwa kalau kita melibatkan murid itu ternyata lama gitu ya, bertele-tele. Nah, bagaimana nih sikap kita sebenarnya menyikapi teman tersebut? Sikap kita satu sederhana saja, berikan penjelasan, ajak mereka